Semangat ya untuk belajar di video pendekatan PAP dan pendekatan PAN. Sesuai dengan FR-FR yang sudah beredar ya, bahwa akan ada soal-soal terkait dengan pendekatan PAP dan pendekatan PAN. Apa itu pendekatan PAP? Pendekatan penilaian acuan patokan. Nah, PAP disebut juga penilaian dengan norma absolut atau kriteria. Pendekatan PAP berarti membandingkan skor-skor hasil tes peserta didik dengan kriteria atau patokan yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru. Jadi, skor peserta didik tidak dibandingkan dengan kelompoknya, tetapi skor-skor itu akan dikonversi menjadi nilai-nilai berdasarkan skor teoritisnya. Umumnya, seorang guru yang menggunakan PAP sudah dapat menyusun pedoman konversi skor-skor menjadi nilai standar sebelum tes dimulai. Jadi sudah ada KKM-nya, kemudian sudah ada konversi-konversi nilainya. Misalnya, anak yang mendapat nilai 70-80 itu nilainya predikat baik, kemudian 80-90 predikat sangat baik atau yang lainnya ya. Nah, oleh sebab itu, umumnya hasil pengukuran dari periode ke periode berikutnya dalam kelompok berbeda maupun yang sama akan dapat dipertahankan keajekannya atau konsistensinya. Hasil penerapan PAP dalam penilaian peserta didik akan dapat kita ramalkan dengan terlebih dahulu melihat skor teoritis dan kualitas para peserta didik dalam kelompok atau kelas. Pendekatan PAP sebaiknya digunakan pada pelaksanaan tes yang menggunakan perangkat tes terstandar secara reliabilitas dan validitas. Untuk menyusun pedoman konversi skor-skor kasar menjadi nilai dan kualifikasinya dapat dilakukan dengan model skala 100 dan skala 5. Itu tadi adalah pendekatan PAP. Kemudian ini adalah pendekatan PAN. Nah, pendekatan PAN itu kepanjangan dari pendekatan penilaian acuan norma. Salah satu beda PAN dan PAP terletak pada tolok ukur skor yang digunakan sebagai pembanding. Jadi, di pendekatan PAN menggunakan cara membandingkan prestasi atau skor mentah peserta didik dengan sesama peserta didik dalam kelompok atau kelasnya sendiri. Jadi dibandingkan dengan skor teman-temannya sendiri, gitu ya. Makna nilai dalam bentuk angka maupun kualifikasi memiliki sifat relatif. Artinya, bila kita sudah berhasil menyusun pedoman konversi skor berdasarkan tes yang sudah dilakukan pada suatu kelas, maka pedoman itu hanya berguna bagi kelas itu. Dan kemungkinan besar pedoman itu tidak berguna bagi kelas lain karena distribusi skor peserta tes sudah lain. Nah, jadi predikatnya itu beda-beda ya antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Kecuali pada saat pengolahan skor kelompok atau kelas yang lain tadi disatukan dengan kelas yang pertama. Melalui analogi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu nilai prestasi hasil pengolahan dengan pendekatan PAN atau penilaian acuan norma memiliki sifat relatif. Oleh sebab itu, pendekatan PAN disebut juga pendekatan penilaian norma relatif atau norma empirik. Artinya, secara statistika, pendekatan PAN menggunakan dasar asumsi normalitas. Apabila kita memiliki kumpulan skor atau nilai pada kelas atau kelompok yang heterogen, maka distribusinya akan membentuk kurva normal. Gitu ya. Ini catatan pentingnya. Sebagai pendekatan, PAN dapat digunakan pada perangkat tes terstandar maupun tidak terstandar. Unsur yang paling pokok dalam pemilihan PAN sebagai pengolahan skor menjadi nilai adalah pertimbangan bahwa karakteristik atau tingkat kepandaian peserta didik dalam suatu kelompok identik dengan karakteristik populasinya. Artinya, distribusi tingkat kepandaian mereka kurang lebih bersifat seperti kurva normal. Nah, itu tadi PAN ya. Maka, nilai yang diperoleh peserta didik melalui PAN memiliki keragaman relatif. Hal ini tergantung dari sudut pandang kita sebagai guru.
Nilai suatu mata pelajaran seorang peserta didik hasil PAN memiliki makna berbeda kalau nilai itu kita bandingkan dengan peserta didik atau kelompok lain meskipun dalam satu tingkat, satu sekolah maupun satu mata pelajaran. PAN sebagai pendekatan penilaian dapat dilakukan dengan model skala 5 dan skala 9, skala 11 dan Z-score atau T-score. Nah, itu tadi ya terkait dengan apa itu PAP atau pendekatan penilaian acuan patokan dan PAN atau penilaian acuan norma. Bisa membedakan ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.